Selamat datang di podcast Kajedot. Kapan jelema bodoh. Anjay. Ya, minggu kemarin libur ya episode Betul. karena ada beberapa kesibukan lah terkait masalah orang yang memang jadi. Benar. Dan di podcast kemarin mang orang eleh challenge mang. Di episode kemarin kan rambut orang kuning dan di episode ayeuna kan ide artinya apa berarti yang dicarikan di kantor. Anjing datang. Ini kan dia menarik ya. Obrolan teh mana dicarikan di kantor ya. Cara Bu Mane Koneng. Nah, kumaha lamun berceritana pakai bahasa Indonesia. Oke, challenge. Ya challenge deui. Oke. Jadi lamun ke misalkan jadi kan cara mulai. Misalkan mana pakai tina bahasa Indonesia terus bahasa Sundaan. Nggak dicoret ke hiji. Anjing kalau ini permanen tuh. Betul lah. Kalau permanen anjing tuh bisa dihapus. Kan paling cek non dulu karena ya ucing kau nggak dia. Tuh tadi oke. Wah itu. Oke, jadi sekedar informasi teman-teman, orang tuh kan emang sering bahasa Sunda kan sehari-hari. Dari lingkungan lain di Cililin, di kayaknya di tempat gawe. Benar. Komunikasi KB pakai bahasa Sunda, bahkan stand up oke bahasa Sunda. Lamun sampai bahasa Indonesia ngebleng. Aja. Ya orang kan belajar untuk menjadi apa ya? Belajar untuk pakai bahasa Indonesia. Karena ya setidaknya kalau kita juga harus bisa menguasai bahasa Indonesia yang baik dan lancar juga. Jangan dicampur adukan gitu teh. Jadi ayeuna mulai jadi kalau misalkan ayeuna cerita pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Dicoret. Siap teh ya. Nggak ada lagi na calonnya berat di mangga mah. Ini licik gitu minggu baru paling yang calon nu berat di mangga di. Ya, jangan siapa tahu kan dia. Enggak, jual bisa ya dengan cuma tuh mang calonnya ya ngomong pakai bahasa Yunani ya. Kan tuh bisa ganggu, langsung dicoretan. Wah, siap tuh. Jadi topik mah eta we. Tapi mana dicarekan kudu hideung di kantor eta topik we. Berarti itu masih gak kurang nu nyarita terus itu. Nah, tekan ulah ya pertanyaan ke orang nanya, kan mau sudut Paramayadi nah kan bisa itu mempertanyakan. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Kita mulai challenge-nya. Ngobrol dengan bahasa Indonesia. Aso. Jadi gimana man? Kemarin kan Eman rambutnya hitam, merah. Terus pas masuk kerja dimarahin sama bos. Nggak boleh warna rambutnya coklat. Iya. Harus hitam. Jadi kan pada awalnya saya itu kan masuk kerja. Betul. Anak-anak pada biasa aja. Awalnya pada biasa aja karena kan waktu itu pas masuk kerja kan masih pagi kan. Jadi masih aman. Cuman pas habis istirahat kan kepanasan dah. Kepanasan rambut saya menyala. Kelihatan. Terus si bos bertanya, kenapa rambut kamu warna coklat? Saya jawab, habis renang. Terus habis renang deh. Dia habis renang kan panas-panasan kan. Jadi it's okay lah. Taunya kan ternyata atasan saya pintar, tidak bisa dibodohi. Saya gak mau tahu besok harus hitam. Kalau nggak hitam ada sanksi. Sanksinya apa katanya? Sanksinya intinya adalah ada sanksi aja kayaknya atau apa. Intinya gitulah intinya mah ada hukuman ketika kalau rambutnya nggak hitam kembali. Betul. Masih aman ini kita obrolan. Lanjut. Terus saya kan datang ke Yomat kan. Saya cari itu cat rambut warna hitam. Cuman kata teman saya itu daripada hitam, mending cari aja warna lain kayak biru katanya. Malah dianjurin warna yang berbeda lagi. Tapi birunya biru black. Biru black. Jadi ketika pakai nih,
black. Oke, jadi ketika kepanasan si rambut itu jadi biru. Nah, tapi kalau misalkan kedinginan, misalkan ruangannya nggak begitu terang, ya, nah, masih gitu. Masa kedinginan jadi hitam rambut. Gimana? Kedinginan menggigil man. Dicet dan ternyata hasilnya seperti ini. Ini tuh warna biru man. Warna biru. Tapi kan karena masalahnya nggak di bleaching, jadi emang langsung jadi hitam aja. Iya, malah jadi hitam. Karena nggak timbul juga itu. Ya udahlah. Warna birunya juga nggak kelihatan. Jangan. Dan kepanasan juga masih tetap sama. Apa? Enggak, iya itu. Iya. Jadi ya karena nggak di bleaching. Iya. Terus Bang Yadi nih, ketika waktu diwarnain rambut, ada yang marah gitu terkait orang tua atau guru sekolah? Kan itu mah udah dijawab. Kalau yang itu mah orang tua saya mah nggak pernah marah. Kalau waktu sekolah saya ya ketahuan karena pakai diwarnainnya tuh dulu waktu sekolah tuh blue black. Oh, tapi pernah itu blue black. Iya. Di bleaching dulu. Jadi tuh blue blacknya. Terus apa kan saya duduk tuh paling belakang biasanya. Tiba-tiba waktu itu saya duduk di tengah, ya cahaya masuk semua, guru melihat, saya dipanggil langsung botak. Gimana bilangnya sih guru? Kenapa kamu rambutnya diwarnain? Ya, saya bilang ya bu, karena biar ngetren aja. Dan dia nggak kelihatan berwarna-warni gitu, cuman ya warnanya lebih ke gelap aja kalau si terangnya kurang tuh jadi gitu. Ya udah, dibotakin aja. Ya udah di BP dibotak. Oke. Nah, ya seperti itulah. Ini kayaknya kita berdua kayak jaga bahasa ya. Ya. Kan kita belajar untuk sesuatu hal yang emang belum kita rasakan juga, ngobrol yang emang pakai bahasa Indonesia sepenuhnya, apakah kita bisa juga atau enggak gitu. Dan sejauh ini ya masih alhamdulillah masih aman ya. Nah, terus pendapat teman-teman ketika melihat Eman kemarin di kantor dengan rambut seperti itu, teman-teman pas lihat hitam lagi gimana? Ada yang ledek, takut. Iya lah. Apa dihitung lagi jadi? Gitu-gitu kan awalnya kan. Anjay, gokil. Keren. Beranian. Beranian. Emang ada bahasa Indonesia beranian? Jadi kan gitulah lawan bahasa Sunda kan itu artinya menjadi beranian ya. Dan kalaupun misalkan ternyata nggak masih aman. Jadi waktu saya kan waktu rambutnya tuh coklat kemerah-merahan kan. Kalau ternyata masih aman, kayaknya sih teman-teman saya juga mau pada ngikutin. Oh, seandainya satu yomat bagian Eman rambutnya diwarnai semua, apa Eman ada rasa kebanggaan? Wah keren nih, kerja gua gitu. Ya mungkin saya jadi warnain lagi rambut yang lain, biar beda aja. Ya, tapi yang saya lucu adalah yang bikin saya lucu adalah ini mah alasannya. Alasannya? Jadi waktu pas saya kan sempat tanya kan, kenapa nggak boleh? Gitu. Karena kan menurut saya sih rambut kuning ataupun rambut dicat itu nggak mengganggu kinerja saya. Benar. Karena kan kita kerja, kalau saya kan admin nih, jadi ngetik gitu pakai tangan. Sedangkan si kepala tuh nggak mengganggu. Iya benar. Terus alasannya? Jawabannya gini, betul. Tidak mengganggu pekerjaan Anda, tapi mengganggu orang lain. Maksudnya nya aduh, kita mulai lagi. Oke. Iya, mengganggu orang lain. Nggak mengganggu Anda, tapi bisa mengganggu orang lain. Kenapa? Karena mengganggu kefokusan kan? Iya benar. Bahasa Indonesia kan. Benar. Jadi kita ngetik nih, kalau kita sih gak ada masalah. Tapi kan orang lain silau. Jadi ketika Eman lagi ngetik, pas orang lain ngelihat rambut Eman warna seperti itu, wah rasa terganggu. Betul. Padahal mah setahu saya ketika ya kerja aja gitu, mau rambutnya warna kayak gimana juga itu nggak jadi masalah
Karena harusnya. Kita cuman keganggu tuh pas di awal doang ngeliat, iya, cuman sebetulnya kita fokus saja sama tanggung jawab kita sebenarnya ya. Kita kan kalau kerja kan ya oke lah, kita bisa jadi bahan apa ya, menarik perhatian orang lain. Tapi kan ada selamanya. Malah kan yang mengganggu ketika kita kerja bukan dari rambut. Dari apa? Kalau kita nyanyi, misal kita kerja di kantor, Eman punya komputer sendiri, saya punya komputer sendiri. Saya lagi ngetik, Eman ngetik pakai pakai apa itu yang pakai telinga itu. Terus Eman misalnya nyanyi, saya lagi ngetik itu pasti keganggu konsentrasi saya. Betul. Kalau rambut sih nggak ngerasa keganggu loh. Ya, enggak. Betul. Saya setuju sih. Tapi kalaupun misalkan si musiknya didengerin rame-rame, kayaknya masih oke lah aman. Iya. Karena di kantor saya juga gitu. Karena ada juga orang yang fokusnya itu biar apa ya, sambil bisa dengerin musik. Betul. Tapi kalau sendiri pakai headset terus nantinya ya itu ganggu. Kesal sih. Jadinya ganggu nantinya. Kalau saya selama kerja ya apa? Jarang sih saya tuh kalau kerja jarang dengerin musik, ya udah kerja ya. Jadi kerja apa waktu itu? Saya kan kerja banyak di pabrik juga di daerah Palasari, di Ceres tuh. Pengtai. Enggak lah, Pengtai mah di Banjaran. Saya di Palasari ini, di Ceres. Palasari Kabupaten kan? Iya. Bukan Palasari. Bukan. Panasia, tapi di Garmennya. Terus di apa lagi ya? Oh, di Ratu Tek tuh. Saya banyak kerja mah di Poleron, saya kerja tuh di pabrik-pabrik. Terus apa ya yang garmen lagi tuh. Jadi emang mayoritas rata-rata garmen. Ya, karena awalnya dulu tuh kerja awalnya tuh di ini di apa? Di tekstil dulu sebelum garmen. Satu di tekstil. Awal pertama kerja di tukang sapu saya mah. Gitu. Jadi gue supervisor. Enggak juga. Ya kan kita nggak pernah tahu. Enggak. Atasan saya juga dulu namanya Mr. P. Dia kan kerjanya asalnya OB, sekarang kan jadi staf jadi admin. Bisa staf admin lah, maksudnya jabatannya ya. Satu kerja, ya akhirnya pada akhirnya ketika bosan kerja, pengen ngerasa nyari kerja yang bebas dan bisa ngerokok gitu. Nah, disitulah mulai mencoba kayaknya jadi kuli bangunan keren ini. Oke, di Ciwidey waktu itu keren. Ya, saya masih di Depolot. Oh iya, sebelum pindah ke Ciwidey. Pindah ke Ciwidey kan 2015. Oh masih baru berarti. Jadi pas masuk ke kantor waktu itu baru setahun di Ciwidey. Iya. Karena itu baru pulang kerja dari Lampung. Kuli bangunan juga saya di situ. Yang dicari-cari rentenir itu. Enggak. Yang ini apa? Yang saya emang pengen nyoba kerja. Pengen nyoba kerja jadi kuli bangunan dan ternyata emang sebebas itu maksudnya kerja bisa sambil ngopi, sambil ngerokok. Iya. Enaknya itu kerja sambil ngerokok aja nggak dimarahin sama atasan. Coba kalau di kantor Herman bisa lah. Nah, itu. Jangankan. Gitu dong. Jangankan merokok, kan rambut merah juga kamu. Iya. Nah, kalau di kuli bangunan rambut merah juga masih boleh. Boleh, karena kan rata-rata kalau panas-panasan kan merah juga. Tapi kan itu emang viewer diwarnain, bukan karena terik matahari, dan itu tidak mengganggu kinerja saat ngaduk. Betul. Itu ya otak dia gunain. Jadi tidak ada pengaruh sebenarnya emang. Gak tahu saya juga nggak paham sebetulnya sih. Ini harus dilaporin kalau menurut saya ke Menteri Pekerjaan. Emang ada? Ada kan menteri yang ngurusin karyawan gitu tenaga kerjaan. Kita harus laporin itu. Bebaskan semua karyawan dengan rambut berwarna-warni. Selain gajinya naik juga, gitu. Amin. Gitu. Jadi tapi saya curiga loh. Atasan saya denger podcast ini. Makanya waktu pas kemarin saya didatengin gitu. Itu kenapa tuh? Rambut gini. Terus
Kenapa tahu? Ya saya tahu lah. Oh, Ternyata ya saya lupa. Saya kan buat akun YouTube kan udah lama 2018. Dan bos saya ini nih yang kalau Anda nonton. Pak. Dulu jabatannya sama. Karena teman dekat. Teman-teman ya, maksudnya satu kantor satu ruangan teman lah, sering main bareng atau teman dekat. Nongkrong juga. Betul, sampai dulu kan minta support subscribe dong. Oh iya. Jadi ketika sekarang aktif lagi, ketika saya upload video dan ada konten, pasti kan ada notif aja ketahuan duluan jamnya. Tapi kan siapa tahu kalau kita subscribe itu kan biasanya menggunakan email. Siapa tahu email yang dulunya udah hilang, kan kita nggak tahu. Enggak mah. Karena kan di kalau dia buka aplikasi install aplikasi YouTube. Jadi walaupun apa ya, notifnya tuh nggak hanya lewat email, tapi lewat aplikasi YouTube-nya. Ya, tapi kan itu harus ini dulu, subscribe dulu. Kalau emailnya beda nggak bakalan masuk. Iya emang. Makanya siapa tahu dia banyak email. Ya nggak tahu sih. Marahin Pak, marahin memang kacau. Ampun Mr. V. Mr. B. Itu inisial aja. Oh, inisial. V. Berarti Firman. Bukan. Pak Firman. Bukan. Firja. Bukan. Pokoknya yang terkenal di Twitter dan Mang Tama minta di Polback. Siapa Mr. B? Pinus Bastian. Bukan. Clue-nya orang yang terkenal katanya. Orang yang Pertama kalau opening sawah. bukan gitu. Halo, selamat malam semuanya. Saya Tip. Saya Mandra. Mirip Mandra. Bukan. Saya nggak pernah bilang. Siapa mirip siapa ya? Tip. Udahlah. Rumpis. Vincent. Pak Vincent. Halo Pak Vincent. Pak Vincent jangan lupa Polback Instagram saya, nanti saya follow Pak Vincent. Ya, Pak. Siapa tahu saya bisa menghibur orang-orang di Yomat nanti. Ada. Keren nih Pak Vincent. Lanjut. Dari mana tadi? Atasan nonton. Nah, kemungkinan besar itu ya atasan nonton. Tapi nggak jadi masalah antara kita kan emang harus mempertanyakan sesuatu hal yang menurut kita ini kan nggak mengganggu, ini mengganggu. Mana yang nggak mengganggu, mana yang mengganggu kita juga harusnya tahu kan sebagai karyawan. Ya itu. Cuman ya emang benar. Mungkin mengganggunya kalau yang saya rasakan mungkin yang mengganggunya itu tidak terlihat rapi kemungkinan besarnya. Misalkan kita pakai baju kemeja yang rapi, celana rapi, rambut kuning gitu. Mungkin itu si aura kitanya tuh enggak fresh gitu. Kayaknya mungkin itu sih. Selain dari mengganggu konsentrasi orang lain juga kayaknya. Benar. Nah, jadi dia intinya mah pantas atau enggak gitu. Nah, penampilan. Karena kan ada juga kan si orang yang dicat rambut tapi enggak pantas. Nah, mungkin saya termasuk seperti itu. Saya nggak tahu. Nah, saya juga kan pernah beberapa kali karena untuk isi acara kan, rambut nih yang dipermasalahkan bukan dari materinya, ternyata dari penampilannya rambutnya kayak gini. Oke. Ya, jadi ya banyak ada beberapa yang cancel gitu. Oh iya, kayak termasuk job ya, kayak kemarin. Iya, job kan. Ini aja job yang saya jalan sekarang, saya stand up itu harus pakai topi. Ya karena si jobnya itu masuk ke sekolah. Ya. Stand up. Tapi ketika saya buka topi dan saya berstand up gitu, itu malah makin lucu saya. Kalau dijadiin beat ya, kan ada sense. Iya, yang saya upload tuh yang saya awal beginiin tuh udah kayak mirip skin Alucard. Yang spesial, kalau enggak kayak Soyu gitu saya bilang. Nah, di situasi itu ternyata itu kena juga, malah selalu jadi jokes andalan ketika closing. Saya taruh di belakang karena pasti orang-orang relate karena anak-anak sekolah kan pasti main
ya Mobile Legend lah. Iya, seperti itu. Makanya kalau seandainya nggak pakai topi, mungkin kalau di depan di bahasa mirip skin alukan ataupun soyu, kemungkinan ke belakang itu bakal lebih tampil. Ini aja saya taruh di akhir selalu percayalah. Alhamdulillah. Mungkin sekolah pertama kali ngisi di sekolah yang pertama tuh saya masih meraba-raba, dan kesininya alhamdulillah masih aman. Betul. Iya, karena kan satu orang 25 titik itu pasti jadi iya. Apa ya? Jadi ya semakin terasa lah. Semakin terasa dan semakin timbul rasa jenuh. Kenapa? Kan penonton beda-beda. Karena mungkin materinya itu aja atau gimana? Bukan masalah materi itu aja. Mungkin yang biasanya kita berstand up misalkan dapat job ya, sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Ini tiap hari. Oh iya betul. Jadi sih rasa komedinya itu kayak udah saya datang ke sini untuk memenuhi tugas aja. Kayak bukan pas awal-awal ya, bagus. Kesini capek ya. Karena sekali kan kadang bisa 2 titik ya. Iya. Ditambah waktunya harus jam 7 ada. Iya, bayarannya seberapa itu mungkin yang jadi kita effort. Mati jam. Seperti itulah. Tapi Anda terlihat sangat canggung sekali ketika kita ngobrol pakai bahasa. Enggak, biasanya kan biasa ngobrol bahasa Indonesia. Iya, seperti Anda mengantuk gitu. Kenapa? Sekarang udah jam 12 malam. Jam 12 malam. Ya karena sekarang udah jam 12 malam, mending kita akhiri saja. Ya udah, nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Di episode selanjutnya. Dan challenge kali ini yang ngomong sudah coba Eman. Saya kalah. Ada satu. Tapi satu garis masih oke lah. Ya. Bayangan saya banyak. Kalau menurut teman-teman di sana, bagusnya kita ngadain challenge apa lagi? Betul. Benar. Kalau ada saran boleh di komentar. Dan apa ya? Next episode kita bahas apa nih? Next episode kita bahas Persib. Betul. Karena Persib kemarin juara tanpa bertanding. Orang lain juara di stadion, Persib juara di coffee shop. Keren. Kita bahas nanti di minggu depan. Di minggu depan ya. Betul. Saya juga harus melihat dulu ininya biar bahasanya cocok. Mungkin segitu saja dari kami. Saya Eman Junot. Saya Adi Badot. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Betul. Lamun ayah.